Gimana Mas Cipto? Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira? Ya, saya kira pemerintah harus memberikan instruksi kepada pemerintah daerah ya supaya lebih mawas lagi, lebih aware lagi terhadap lingkungan di sekitarnya lah. Jangan sampai kejadian-kejadian ini terus berulang setiap tahunnya karena kelalaian, abainya kita terhadap lingkungan sekitar. Itu aja sih kalau saya ini, dan tentunya ya mitigasi bencana tadi itu harus betul-betul pemerintah daerah itu harus siap. Apa yang harus kayak misalkan kalau di musim kemarau biasanya itu kebakaran hutan. Nah itu apa tindakan yang harus diambil pemerintah daerah Kabut ketika asap. kabut asap? Iya, itu kan ketika udah musim hujan, banjir. udah template ya. Setiap tahun tuh kayak gitu. Harusnya sih bukan jadi apa ya? Bukan jadi hal yang pertama. Sebenarnya itu kan udah terjadi berulang-ulang. Sebenarnya pemerintah juga udah pasti tahu lah gimana cara menanganinya gitu. BPBD juga kan ya, itu juga harusnya memang kan udah tahu gitu, udah ada SOP terkait ini gitu, untuk harus gimana mengevakuasi, gimana caranya menyelamatkan warga dan segala macamnya. Ini kita ngomongin banyak kepala keluarga, banyak rakyat yang kecil, ini akhirnya sekarang hidup entah gimana nih, luntang-lantung karena rumahnya rusak, hancur, ya kan. Terus kemudian kalau dia punya sawah atau ladang, sudah pasti juga hancur. Mata pencahariannya hilang, ternaknya udah hanyut mungkin, ya kan. Baju cuma di badan aja. Perabotan udah nggak ada. Ya pemerintah jangan melihat 72 orang yang meninggal ini hanya sekedar angka. Iya. Ya kan, tapi ini adalah manusia yang mereka juga punya keluarga, punya anak, punya istri gitu, yang tentunya akan kehilangan gitu. Dan itu juga data yang awal kan? Data awal yang terdata ya. Yang terdata. Nah, kita belum tahu akankah ada korban jiwa lagi yang belum terdata gitu. Dengan melihat kemarin ya banyak sekali video yang beredar kondisi banjirnya yang sangat dahsyat, air bah mendadak gitu ya, tiba-tiba turun menerpa rumah kita. Coba kita bayangin deh gitu. Kita dekatkan aja dulu deh, kita pikirin kalau itu kejadian sama kita gimana gitu. Harusnya mereka-mereka ini yang bertanggung jawab, mereka-mereka ini yang ada di balik itu, yang merasa punya andil, ya kan, hingga menyebabkan hal ini terjadi, harusnya merasa seperti itu gitu. Gimana kalau itu menimpa keluarga mereka gitu? Pemerintah jangan fokus ke Jakarta terus. Harus ke daerah juga. Iya. Harus ada perhatian ke daerah ya. Dan ini juga jadi PR yang harus segera diatasi gitu di tengah ya PR yang lain yang masih banyak ya. Mungkin kayaknya setiap hari The Comment mengomentari berita-berita kayaknya selalu banyak masalah tuh. Ya, tapi ini juga satu masalah yang nggak kecil nih gitu. Ini masalah besar nih. Ini masalah besar yang harus benar-benar diselesaikan. Ini masalah besar yang jangka panjangnya harus benar-benar jelas gitu. Tidak lagi terjadi peristiwa yang sama gitu atas kejadian ini gitu. Dan mulai deh sekarang deh gitu, tanemin lagi deh gitu yang gundul-gundul tuh di gunung-gunung ya kan, di hutan-hutan gitu. Bikin program gitu, penanaman hutan kembali, penanaman gunung kembali hingga ada tumbuhan atau vegetasi yang menyerap air di atas ya. Iya. Jadi airnya nggak nyelonong aja ke bawah gitu. Cabut izin-izin. Nah, itu tambak atau izin pembakaran yang nggak iya benar-benar emang harus dicabut gitu. Kita harus tindak tegas mereka nih gitu. Karena iya gimana gitu. Meskipun ya sampai saat ini kita juga belum tahu apakah memang ilegal atau jangan-jangan udah legal. Ada izinnya gitu kan. Ada jelas namanya, terdaftar gitu, tapi tidak melakukan hal-hal yang harusnya mereka lakukan. Memanfaatkan lahan, harus mengembalikan lahan itu kan gitu. Aturannya jelas tuh gitu. Cuman apakah itu dilakukan atau enggak gitu. Nah, banyak perusahaan yang mengabaikan itu. Kenapa ya? Karena itu biaya lagi. Ongkos lagi dia, ya kan? Gitu. Sementara ini kan memikirkan profit. Ada satu catatan penting sebenarnya. Sebenarnya pemerintah sekarang ini Pak Prabowo udah membentuk Satgas PKH, Mas. Iya. Sebenarnya itu pada tanggal 25 Oktober lalu. Sebenarnya udah langkah maju untuk mempercepat penanggulangan ini sebenarnya. Cuma kan hancurnya udah lama ini. Iya.
butuh proses Butuh ya. proses. Satgas baru dibentuk. Satgas yang dibentuk. Iya. Mudah-mudahan aja Satgas ini bisa tegas Alam udah kadung rusak gitu ya. Satgasnya baru Proses dibentuk. pengembaliannya itu butuh berapa tahun lagi itu. Nah iya, betul. Tapi jangan sampai akhirnya anak cucu kita juga akhirnya menerima pahitnya kan gitu. Ini kalau alam udah rusak semuanya ya, otomatis kan yang ngerasain, ya mungkin kita ngerasain nggak terlalu berasa banget gitu. Tapi kan anak cucu kita kan pada akhirnya kan yang ngerasain gitu. Perubahan suhu, ya kan, ya efek rumah kaca, ya akhirnya menyebabkan banjir, bandang ya, kayak kita lihat di belakang. Ada gambar yang kita, nah ini dia gambarnya. Nah ini bisa terjadi nanti ke depannya gitu, dan bahkan bisa lebih parah ya. parah. Itu diameter gelondongan kayu itu bisa sekitar 1 meteran ada itu ya, lebih ya? Iya. Soal ukuran ini. Dan herannya tuh ukurannya tuh rata-rata sama, gitu. Panjangnya gitu kan, meskipun dia tersebar ya. Tapi kalau diamati lebih jeli lagi kok ukurannya kok sama gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan. Dan kalau pohon tercerabut kan ada akar-akarnya, Mas. Iya. Ini kok enggak ya? Iya, kok rapi ya potongannya ya. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi obrolan kita sore ini bisa menjadi dorongan juga, terus kemudian bisa juga menjadi bukan teguran ya, tapi curhatan hati ya warga negara gitu kan kepada pemerintah untuk lebih fokus, lebih evaluasi lagi dengan dan lebih concern lagi terhadap lingkungan, pemanfaatan lingkungan gitu ya. Meskipun nilai ekonomisnya tinggi, meskipun dia bilang ada pemberdayaan di situ, tetapi ingat jangan lupa gitu, itu lingkungan itu harus tetap dijaga, karena akibatnya kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti anomali cuaca yang terjadi, itu bisa menyebabkan bencana yang sangat besar gitu. Mas Unu mungkin ada yang mau nambahin, Mas Unu? Closing nih Mas Unu. Ini menurut saya perlu jadi catatan penting buat pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa bencana nggak akan ada kalendernya. Iya. Jadi kapanpun. Jadi kesiapan itu harus, kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana itu harus sudah siap kapanpun mengatasi terjadinya bencana. Selama ini kan kita tergagap-gagap tentang itu. Kalau ada bencana baru kita seperti kaget dengan bencana. Padahal kan sebenarnya bisa diprediksi kapan akan terjadi bencana itu. Silakan Pak. Ya, masyarakat juga harus peduli lagi lah terhadap lingkungan, sebab tidak menutup kemungkinan kadang ada alat-alat deteksi dini juga kayak yang di mana tuh di laut itu yang hilang, dicuri oleh ini kan padahal itu sangat penting sekali untuk mendeteksi dini. Masyarakat juga harus diberikan edukasi ya. Betul, diberikan edukasi terkait soal ini. Baik itu jangan menghilangkan alat deteksi dini, kemudian juga persiapan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Nah itu yang tidak pernah atau jarang atau mungkin ya nggak tahu ya, maksudnya nggak awam gitu dilakukan. Kalau mungkin di negara lain ya informasi terhadap pencegahan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi itu udah jelas ya. Kalau di Indonesia kayak seperti ya udah gitu, lewat aja gitu. Ya mungkin ada ya, tetapi tidak dilakukan secara masif atau tidak dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ketika terjadi bencana, seperti bencana yang terjadi di Sumatera ini juga, ya akhirnya masyarakat juga bingung gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Dia harus kemana nih gitu? Ada banjir bandang, ada banjir bah datang, apa yang harus dilakukan? Gitu. Kita sendiri bertiga mungkin nggak tahu kali juga ya kan apa yang harus kita lakukan kan? Apakah lari apa diem aja? Lari, diem aja gitu, pegangan tiang, atau ya kan kita nggak tahu. buat Nah itu makanya kita nggak tahu kan. Nah itu yang mestinya ya, benar sih Mas Cipto, yang itu harus kemudian diedukasi dan juga disosialisasikan oleh pihak-pihak yang terkait gitu. Ya kayaknya cukup ya
pembahasan kita. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak gitu ya, begitu data-data juga udah terkumpul lengkap. Dan mudah-mudahan korban banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Sumatera ini bisa segera dievakuasi, bisa segera mendapatkan bantuan, dan mudah-mudahan cuacanya juga semakin baik ya, tidak ada lagi curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan munculnya kembali air-air kiriman yang besar jumlah debitnya gitu. Amin. Amin. Ya, demikian Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment nanti di hari Senin. Jangan lupa untuk like, subscribe juga channel YouTube kita di Sindo News Official, dan jangan lupa untuk membaca juga berita-beritanya di sindonews.com dan komen gitu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.